Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إنما المؤمنون إخوة. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه المسلم كالجسد الواحد. فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih bisa hadir dan bertemu di rumah Allah tabaraka wa taala. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jikalau ada di antara kita mereka berusaha dan berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, la tusuha, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita hari ini, saudara kaum muslimin, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya Allah tabaraka wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang mereka yang telah beriman kepada Allah. Ittaqullah, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan manusia yang paling terbaik dari semua sisi kehidupan. Saudara kaum muslimin, di antara buah dari ketakwaan saudara kaum muslimin, apabila mereka seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari sisi yang tidak pernah dia duga-duga. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di dalam Al-Quran Allah sebutkan, kata Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara kaum muslimin, di dalam kitab Syekh Mahmud Al-Misri, di dalam kitab beliau, karangan beliau yang berjudul Suwar min Hayatil Anbiya war Rusul, yang artinya gambaran kehidupan para nabi dan para rasul. Apa yang beliau tulis di dalam kitab beliau sebutkan, saudara kaum muslimin, sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Arab jahiliyah yang mereka hidup di padang pasir yang tandus, yang serba kekurangan, saudara kaum muslimin, pekerjaan mereka dikala itu pengembala kambing. Ketika ada orang Persia, orang Romawi melihat orang-orang Arab jahiliyah, maka mereka akan meremehkan, memandang dengan sebelah mata, saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena dahulu pekerjaan mereka cuma pengembala kambing. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, akan tetapi apa yang terjadi setelah Allah tabaraka wa taala mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu mereka disebut pengembala kambing, akhirnya bisa mengembalakan manusia.
Di dalam hadis saudara kaum muslimin, berapa jumlah para sahabat ketika Nabi kita wafat saudara kaum muslimin? Di dalam hadis lain disebutkan jumlah para sahabat ketika Nabi wafat. Ada yang mengatakan 900.000 orang cuma. Di dalam riwayat lain disebutkan jumlah para sahabat ketika Nabi wafat, ada yang mengatakan 100.000 orang cuma. Di dalam hadis lain disebutkan, hadis Sahih Bukhari Muslim, disebutkan jumlah para sahabat ketika Nabi wafat, ada yang mengatakan 114.000 orang, Pak. Di dalam hadis lain disebutkan 124.000 orang, yang mana dikala itu jumlah-jumlah yang minoritas akan tetapi menguasai yang mayoritas. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Hari ini apa yang terjadi saudara kaum muslimin? Berapa jumlah kita hari ini umat Islam di dunia? Kita perhatikan jumlah umat Islam hari ini lebih kurang 2 miliar, Pak. 25% penduduk bumi ini muslim, Pak. Islam. Akan tetapi jumlah kita hari ini hampir-hampir mayoritas. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap saudara kita yang dibantai, dibunuh di Palestina. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kelak? Kita katakan Palestina bukan urusan kita, saudara kaum muslimin. Sementara pembantaian, pembunuhan terjadi di Palestina. Kalau sekiranya kita mengaku manhaj yang paling benar, apakah kita diam terhadap permasalahan ini, saudara kaum muslimin? Bukankah Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang Palestina adalah saudara kita. Allah yang mereka sembah sama dengan Allah kita. Nabi yang mereka yakini sama dengan Nabi kita. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, yang jumlah mereka penduduk Israel laknatullah alaihim, jumlah mereka cuma 9-10 juta orang, Pak. Sebanyak penduduk Jakarta, Pak. Tapi yang kita hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, 2 miliar kita hanya bisa melihat. Bahkan di antara kaum muslimin tidak ikut mendoakan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita hari ini bisa tidur dengan nyenyak. Kita hari ini bisa makan dengan kenyang. Kita perhatikan berita saudara-saudara kita Palestina, mereka mati kelaparan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis lain yang telah kita bacakan tadi, kata Rasulullah, al-muslimu kal jasadul wahid, Pak. Orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Apabila tangannya sakit, yang lain juga ikut merasakannya. Seperti itu umat Islam seharusnya. Kenapa di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab, umat Islam dikala itu ditakuti, disegani? Karena umat Islam dikala itu para sahabat mereka menjadikan Allah dan Rasulnya, yang pertama mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka mengutamakan persatuan saudara kaum muslimin. Nabi SAW beliau bukan hanya diutus untuk sekelompok orang. Bahkan Nabi kita Allah sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Tapi umat Islam hari ini yang 2 miliar saudara kaum muslimin, apa penyakit kita hari ini? Umat Islam hari ini hubbud dunya wa karihatul maut, Pak. Cinta dunia dan takut mati, Pak. Sehingga kecintaannya terhadap dunia saudara kaum muslimin mereka lupa. Allah sebutkan di dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. Kita sibuk dengan urusan dunia saudara kaum muslimin. Padahal kehidupan akhirat Allah sebutkan walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal daripada kehidupan dunia. Seberapa lama kita hidup di bumi ini saudara kaum muslimin? Apakah kita merasa bisa hidup selamanya? Tentu tidak saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena Firaun saja saudara kaum muslimin di dalam surat An-Naziat menyebutkan wa ana rabbukumul a'la. Firaun mengkultus dirinya sebagai Tuhan, Allah tenggelamkan.
Kalau sekiranya harta kita banggakan saudara kaum muslimin, harta tersebut, jikalau sekiranya dengan harta tersebut kita lalai terhadap Allah tabaraka wa ta'ala, maka pada hari kiamat kelak tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Di antaranya hartanya, kemana, dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, umat Islam hari ini mereka hubbud dunya wa karihatul maut, cinta dunia dan takut mati. Di dalam surat At-Takasur tadi disebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Para ulama tafsir menyebutkan sampai mereka wafat. Setelah mereka wafat baru mereka sadar, baru mereka menyadari bahwasanya kehidupan di alam barzah itu nyata. Di dalam surat An-Naba disebutkan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir menyesal dan minta kepada Allah untuk kembali ke dunia untuk beramal saleh misalnya. Dan mereka minta kepada Allah, kenapa ya Allah, kenapa kami dahulu di dunia tidak menjadi tanah? Jikalau sekiranya di dunia kami menjadi tanah, tentu hari ini kami tidak akan dihinakan, tidak akan diazab. Kenapa? Karena tanah tidak ada hukumannya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di akhir surat At-Takasur kita perhatikan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan nanti kata Allah, kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, oleh karena itu kita perhatikan betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Apakah waktu yang telah kita gunakan kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Padahal waktu yang Allah berikan hari ini saudara kaum muslimin, sesungguhnya waktu yang berjalan dari kehidupan kita tidak akan pernah kembali. La ta'udu ayyamul lati qad madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu dari kehidupan kita. Dalam hadis lain saudara kaum muslimin tentang saudara kita di Palestina, man minkum ra'a munkaran fayughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang dia melihat sebuah kemungkaran fayughayyiru biyadihi, maka cegah dengan tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga para ulama menyebutkan dengan kekuasaannya. Fa illam yastati', kata Nabi, apabila tidak sanggup dengan tangan dengan kekuasaan, fa illam yastati' bilisanih, dengan suaranya menyuarakan kebenaran. Saudara kaum muslimin, kita pribadi melihat ketika kita menyebarkan berita Palestina di medsos, di IG, di Instagram dan lain sebagainya, langsung terhapus saudara kaum muslimin. Ini jelas kezaliman. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, di antara baiknya Islam seseorang, di dalam hadis disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya di antara baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan suatu perkara yang tidak bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa ya ayyuhal hadirun al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disebutkan dalam kitab Syekh Mahmud Al-Misri, Nabi Muhammad beliau merupakan orang yang paling terbaik, baik terhadap sahabatnya maupun terhadap musuhnya sekalipun. Di dalam riwayat disebutkan saudara kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh salah seorang pemimpin Bani Hanifah, bahwasanya yang bernama Sumamah bin Asal. Ketika Sumamah bin Asal datang dari kota Mekah menuju kota Madinah, saudara kaum muslimin, niatnya ingin membunuh Nabi, ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sumamah bin Asal sampai di pintu masuk kota Madinah,
ditangkap oleh para sahabat. Ternyata gerak-gerik dari Sumamah bin Asal diketahui oleh para sahabat dan ditangkap, saudara kaum muslimin. Ketika ditangkap, diikat di pintu masuk Madinah. Apa pesan Nabi kepada para sahabat? Wahai para sahabat, perlakukan Sumamah bin Asal dengan baik. Sumamah bin Asal diperlakukan dengan baik. Biasanya orang Arab makan 3 kali, 2 kali sehari. Sumamah bin Asal diberikan 5 kali, 6 kali, diberikan pelayanan terbaik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam keadaan terikat di pintu masuk Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Sumamah bin Asal. Kata Nabi, wahai Sumamah, ayo masuk Islam, ayo bersyahadat. Apa jawaban Sumamah? Oh, saya enggak mau ya Muhammad. Saya enggak mau. Setelah beberapa saat, saudara kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat. Apa kata baginda Rasul? Wahai para sahabat, berikan kuda kepada Sumamah bin Asal, biarkan dia pulang ke Mekah, jangan sakiti. Saudara kaum muslimin, apa yang terjadi ketika baginda Rasul dan para sahabat memberikan kuda kepada Sumamah bin Asal? Baru beberapa langkah Sumamah bin Asal meninggalkan kota Madinah, balik lagi dia menghadap Rasulullah. Di hadapan baginda Rasul, Sumamah bin Asal mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumamah bin Asal masuk Islam di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, wahai Sumamah, kenapa engkau tidak masuk Islam dalam keadaan terikat? Apa jawaban Sumamah bin Asal? Wahai para sahabat, saya takut jikalau tadi saya bersyahadat dalam keadaan terikat, tentu orang-orang Mekah mengira Sumamah bin Asal masuk Islam karena terpaksa. Wahai para sahabat, saya takut jikalau tadi saya bersyahadat dalam keadaan terikat, orang-orang Mekah mengira saya masuk Islam karena takut mati. Tapi ketika dalam keadaan terikat, kata Sumamah bin Asal, saya melihat bagaimana Muhammad memperlakukan saya dengan baik, maka saya masuk Islam 100% murni karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hari ini saudara kaum muslimin, sesungguhnya setiap muslim kita ini adalah duta bagi agama kita, Pak. Jangan sampai orang-orang benci dengan Islam itu bukan karena kebenaran Islam, Pak, tapi karena cara kita yang menyampaikan dakwah itu dengan cara yang tidak baik. Kita yang menyampaikan dakwah itu dengan cara yang tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang paling terbaik, sehingga Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang paling baik bagi pekertinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم ربنا تقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل دعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Adalah salah satu dari kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Hmm.